Selamat pagi anak-anak sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran online mata pelajaran IPS. Pak harap bertemu anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Dengan kompetensi dasar itu adalah menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia serta negara-negara ASEAN. Dengan tujuan pembelajaran itu, yang pertama mendeskripsikan perdagangan antar pulau, dan yang kedua mendeskripsikan perdagangan antar negara. Kita masuk pada materinya, yaitu perdagangan antar daerah atau antar pulau dan perdagangan internasional. Keunggulan masing-masing daerah disebabkan karena perbedaan potensi daerah yang satu dengan potensi daerah yang lain. Perbedaan potensi daerah ini juga bisa terjadi karena adanya perbedaan teknologi. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Keuntungan dari pertukaran sumber daya inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan perdagangan di Indonesia dan juga di ASEAN. Perdagangan antar daerah atau antar pulau. Nah, kita akan bahas tentang pengertian perdagangan dan juga perdagangan antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atau dasar kesepakatan bersama. Yang B, tujuan perdagangan antar pulau. Jual beli online telah memudahkan masyarakat untuk melakukan perdagangan lintas daerah, bahkan lintas negara. Dengan bantuan alat komunikasi, jasa kirim, serta internet, jarak bukan lagi menjadi suatu masalah. Perdagangan antar pulau dilakukan oleh beberapa pelaku ekonomi dengan beberapa tujuan. Tujuan adanya perdagangan antar pulau antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi.
Yang kedua itu adalah memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang mengkonsumsi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Yang berikut itu adalah faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kita bahas yang pertama itu adalah faktor pendorong. Nah, faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah itu antara lain yang pertama, perbedaan faktor produksi yang dimiliki. Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain beberapa faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai ke luar daerah dibandingkan misalnya daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contoh, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Yang kedua itu adalah kita akan bahas tentang manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang pertama adalah menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produknya pun berbeda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau, konsumen dapat menikmati produk yang tidak diproduksi di tempat tinggalnya. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Yang ketiga itu adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga akan ada lowongan kerja tambahan. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga akan memunculkan unit-unit usaha baru, seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu adalah perdagangan antar negara. Pada zaman sekarang, batas dan jarak bukan lagi menjadi penghalang bagi seseorang atau badan untuk melakukan perdagangan. Bahkan antar negara pun dapat melakukan perdagangan dengan mudah. Perdagangan antar negara yang dimaksud adalah individu atau lembaga dari negara kita yang menjual atau membeli barang dari individu atau badan yang ada di luar negeri. Terjadinya aktivitas perdagangan antar negara akan menimbulkan
aktivitas yang dinamakan dengan ekspor dan juga impor. Berikut pengertian dan ruang lingkup perdagangan antar negara atau internasional. Perdagangan antar negara atau sering disebut perdagangan internasional itu merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Ruang lingkup perdagangan antar negara berkaitan dengan beberapa kegiatan, yaitu yang pertama perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara yang lainnya. Yang kedua itu adalah perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga itu adalah perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lain. Dan yang berikut adalah perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain. Dan yang terakhir itu adalah penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Kita bahas yang B, itu adalah aktivitas perdagangan antar negara. Yang pertama adalah ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan. Pelaku ekspor ini disebut juga dengan eksportir. Nah, tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Barang yang diekspor akan dibayar oleh pihak pembeli dengan alat pembayaran berupa mata uang asing atau mata uang luar negeri seperti misalnya dolar. Yang kedua adalah impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut juga dengan importir. Seorang importir membayar barang yang ia beli dengan mata uang asing. Nah, importir dapat menukarkan uang rupiah dengan mata uang asing di bank dalam negeri. Nah, selanjutnya digunakan untuk membayar barang yang diimpor. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas dan non-migas. Nah, barang-barang yang termasuk dalam kelompok migas itu antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan juga LPG. Adapun barang yang termasuk dalam kelompok non-migas itu antara lain karet, kopi, ikan, kayu lapis, kelapa sawit, serta barang tambang non-migas seperti nikel dan juga batu bara. Yang berikut adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama adalah memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kebijakan yang mendukung peningkatan ekspor antara lain berupa kemudahan mengurus perizinan serta memberikan fasilitas kepada produsen barang ekspor. Fasilitas dapat berupa pemberian bantuan teknologi, pelatihan inovasi produk, bantuan kredit dengan bunga rendah. Hal ini akan menjadikan produsen menjadi semangat untuk berproduksi. Harga faktor produksi yang murah dapat menurunkan harga jual sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan.
Yang kedua adalah menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Kestabilan nilai tukar rupiah sangat penting bagi eksportir karena nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing akan mempermudah para eksportir untuk menghitung biaya produksi produk ekspornya. Dengan kepastian nilai rupiah, para eksportir lebih mudah dalam menentukan harga produknya di pasar internasional. Keadaan ini akan mengurangi tingkat keraguan eksportir untuk melakukan ekspor pada produk mereka. Dan yang ketiga adalah membuat perjanjian dagang internasional. Perjanjian ini mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara itu memperoleh keuntungan. Penjual atau eksportir mempunyai pasar dengan perlindungan istimewa dari perjanjian tersebut. Nah, selain itu, pembeli juga dapat mempunyai penjual yang telah memenuhi kriteria sesuai dengan perjanjian. Dan yang keempat itu adalah meningkatkan promosi. Dalam rangka menaikkan produk dalam negeri di pasaran internasional, promosi menjadi hal yang sangat penting. Pelaksanaan promosi dapat berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni, maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Pemerintah dapat menangani promosi dan pusat informasi dagang di luar negeri. Contohnya, kantor-kantor pusat promosi dagang Indonesia atau Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC yang mengusahakan agar produk-produk Indonesia dikenal di luar negeri. Dan yang berikut adalah faktor pendorong ekspor. Faktor pendorong ekspor itu yang pertama adalah keadaan pasar luar negeri. Besar atau kecilnya permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Apabila permintaan di pasar dunia lebih banyak daripada penawaran, maka harga cenderung naik. Dan sebaliknya, apabila penawaran lebih banyak dari permintaan, maka harga cenderung turun. Keadaan ini akan mempengaruhi para eksportir untuk meningkatkan atau menurunkan ekspornya. Yang kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang besar. Seorang eksportir harus pandai menangkap dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran. Dan yang ketiga adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Bidang ekonomi, sosial, dan politik merupakan bidang yang terkait satu sama lain. Ketika ada ketidakstabilan pada salah satu bidang, maka bidang lain akan ikut terpengaruh. Contoh, negara tujuan ekspor sedang mengalami kerusuhan politik berupa perang antar suku. Hal tersebut tentu sangat mempengaruhi keberlangsungan proses ekspor ke negara tersebut. Yang berikut adalah manfaat perdagangan antar negara. Yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Manfaat dari perdagangan adalah memperoleh keuntungan. Nah, dengan adanya spesialisasi, yaitu produk unggul yang khas di tiap-tiap negara, produsen dapat menghasilkan produk yang efisien. Perdagangan antar negara menyebabkan produsen bersemangat memaksimalkan produktivitas mereka
tanpa khawatir kelebihan produknya tidak akan terjual, sebab mereka dapat menjualnya ke luar negeri. Dan yang kedua adalah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Setiap negara memiliki sumber daya yang belum tentu dimiliki oleh negara lain, sehingga hasil produksi tiap negara pun berbeda pula. Banyak faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut, antara lain kondisi geografis, iklim, dan penguasaan teknologi. Dengan adanya perdagangan antar negara, setiap negara dapat bertukar hasil produksi untuk memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara mereka. Dan yang ketiga adalah menjalin persahabatan antar negara. Adanya perdagangan antar negara akan lebih memudahkan terjalinnya persahabatan. Hubungan yang baik di bidang ekonomi akan mempengaruhi hubungan di bidang yang lain, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, serta kemanusiaan. Dan yang keempat adalah transfer teknologi modern. Untuk menggunakan barang-barang impor berteknologi tinggi, dibutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Maka pada umumnya importir memberikan pelatihan penggunaan teknologi tersebut. Hal ini akan mempercepat terjadinya transfer teknologi modern. Dan yang berikut adalah faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Jadi ada 7. Yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua adalah keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Dan yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang berikut adalah adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Dan yang keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Dan yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Yang berikut perbedaan perdagangan antar pulau dengan perdagangan antar negara. Ada 3 perbedaan utama antara perdagangan antar negara dan perdagangan domestik atau perdagangan antar pulau, yaitu yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasanya ke negara lain dan bisa membeli barang atau jasa dari negara lain. Sedangkan dalam perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau pulau dalam lingkup satu negara. Jika tidak ada perdagangan antar negara, orang Indonesia tidak bisa memiliki mobil, dan orang Amerika belum tentu dapat makan pisang. Seluruh dunia tidak dapat menikmati film Hollywood dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan.
Negara-negara menunjukkan kedaulatannya di sini. Sementara di perdagangan domestik, aliran perdagangan berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Dan yang ketiga adalah penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini berbeda dengan perdagangan domestik yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Perdagangan antar negara juga membutuhkan sistem keuangan antar negara yang dapat memastikan kelancaran aliran mata uang ini. Nah, anak-anak, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Tetap belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol pemerintah, dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.